Bentar, tahan dulu. Ada satu orang yang mau bergabung sama kita. Oke. Siapa ini? Sebentar. Jing, 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 jing. Fat, Fat, kamu dibalik. Hey, apa kabar semuanya di obrol-obrol kali ini? Ada timnya DMS, dari Misteri Sarah. Asik. Sehat? Sehat, Kak. Sehat. Makin Jadi terima kasih buat obrol-obrol kali ini, bisa kesempatan ngobrol sama tim Jari Misteri Sarah. Sebenarnya sama Demian pernah, sama Sarah pernah. Wisnu nanti kita single lagi ya, Nu ya. Tapi anyway, Jari Misteri Sarah, jadi selama pandemi ini syuting apa kagak sih sebenarnya kalian? Enggak. Ini dari berapa lama? Kita terakhir kali syuting itu sebenarnya tanggal, kalau gue lupa tanggalnya, teman sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 itu kita udah berhenti. Oke, sebelum tanggal 10 Maret. Lama Iya. juga ya. Artinya udah 10 Maret, sekarang udah berapa belas April gitu, bahkan udah akhir April gitu bahkan. Ya Iya, udah sebulan. udah lama banget. Sebulan Kak. leban. Oke. Nah, tapi Sama waktu kita terakhir kali keluar. udah itu benar-benar terakhir kali keluar ya? Iya. Oke. Nah, tapi Balik Ya langsung Quarantine, iya. lockdown sendiri. lockdown sendiri kita. good. Itu arti kesadaran diri juga bagaimanapun ya. Tapi anyway, teman-teman DMS, maksudnya kita ngobrolin Diari Misteri Sarah, meskipun waktu itu di awal-awal pun gue sempat sharing pas di Instagram yang ketika gue ikutan lagi kemarin. Waktu itu pertama-tama kita 2016 ya? 2016 ya. Masih Yes. timnya, masih Demian, Wisnu pegang kamera, ya kan? Boleh nggak sih diceritain perjalanannya seperti apa dari DMS? Kenapa lo akhirnya, gue nggak tahu, Demian kan sebagai produser, Sarah sama Wisnu juga sebagai memang akhirnya berhadapan layar. Kepikiran bikin Diari Misteri Sarah tuh kenapa? Jadi gara-garanya kan waktu terakhir tahun 2018 itu kan ada Berburu Misteri. Iya. Terus udah kayak dapet nih kayak pas banget program TV yang aku bisa jalanin, aku nyaman, terus mereka juga kerjasamanya enak dan bener-bener dilepas terserah lo Desar gitu dan bagus gitu. Terus tiba-tiba suatu hari kita mau berangkat syuting, ditelepon jangan berangkat dulu, nggak jadi syuting. Oke. Terus dari hari itu stop tanpa ada penjelasan apa-apa, ya udah berarti kayak udah di cancel berarti kan show TV. Ya udah 43 episode itu, terus kita kayak yang rasanya aduh sayang nggak sih gitu, terus apa Diari Misteri Sarah dijalanin lagi ya gitu. Ya itu kapan sih kita pertama kali lagi itu syuting di Kota Tua, itu juga kayak pakai apa ya, udah kita pakai, kan aku punya kamera, terus ada anak-anak, awal-awal tuh pakai lampu HP Kak ya. Pakai lampu HP, kita kan kamera dari dulu kan Demian juga punya kan. Kameranya juga maksudnya kita berharap kameranya tuh bisa sampai low light banget, karena kan yang bisa ISO-nya tuh tinggi, jadi masih kamera handphone pun masih oke lah pada saat itu. Oke. Jadi benar yang yaudah kita jalan dulu aja, masalah teknis sama belakangan. Yang penting kan kita editnya bagus, shot-nya bagus gitu. Dan dulu bener-bener yang nyatuin semua itu Mas Adit yang nggak ada orang, cuman kita doang, bener-bener cuman kita doang. Ya udah dari situ nggak tahu gimana, akhirnya berkembang sampai hari ini. Tadinya syutingnya tuh nggak pernah ada schedule syutingnya. Oke. Ya maunya Sarah aja, jadi kayak syuting yuk, syuting, enggak. Terus kalau gue lagi syuting, gue lagi kerja, ya udah minggu ini nggak syuting gitu. Terus yang kapan lagi nih? Terus Sarah yang nanti aja deh. Sampai akhirnya sejalannya waktu kita yang, ayo kita harus syuting. Jadi kayak udah punya acara TV sendiri ya. Tapi kayak sih, karena kan kayak dari Dem juga, dia mungkin kalau gue taunya cuman ya as a psychic medium sama konten, cuman itu aja taunya, mungkin kreatifnya kayak misalnya ada built-in, ada apa gitu. Cuman dia lebih paham kayak misalnya pengambilan gambarnya, terus editingnya, masukin musik apa kayak gitu-gitu. Jadi tapi itu semua terbentuknya dengan berjalannya waktu Kak, jadi nggak langsung. Jadi kayak ini dia kayak aku aja deh yang ngedirect ini shot jalannya.
dia nggak nge-direct aku harus gimana, enggak, cuman maksudnya si misalnya yang ngambil dia akan ngasih tahu dari HT untuk gimana caranya supaya ngambil Wisnu, misalnya Wisnu lagi nangis kayak gitu. Karena kan gini, kita bicara masalah acara yang berjalan, tidak disetting, tidak ada skrip, apapun yang terjadi, gue nggak mau miss gitu. Kadang-kadang misalkan kayak Sarah nih, Sarah lagi dia misalkan tiba-tiba lagi komunikasinya begini, tiba-tiba begini kan. Ya kan kita nggak pernah tahu makhluk yang mau berkomunikasi itu mau gimana posisinya, itu kan nggak bisa diatur semuanya kan. Nah, tugasnya gue make sure semuanya keambil, shot-shotnya jangan sampai dia miss gitu. Kayak waktu itu juga ada waktu di Bandung, Nuno tiba-tiba lagi ini balik badan dia nangis, terus gue gini, kejar, itu jualannya di situ. Ya. Maaf ya, No. Itu dari sisi lu yang ngelihatnya kan, secara kontennya gitu, Dem. Soalnya kan maksud gue gini, gue mikirnya momen-momen itu tuh momen yang perlu kita kasih tahu ke penonton gitu loh. Kayak Wisnu itu kan sebenarnya yang dirasakan sama Nunu. Nah kan gue tuh maunya penonton tuh ngerasain apa yang gue rasain gitu. Pada saat gue ngeliat tuh kan gue kebawa. Terus pada saat itu misalkan Sarah sedih, hantunya bercerita sedih, gue kan ngerasain. Hantunya marah, gue juga ngerasain. Karena kita di lokasi itu. Nah minimal maunya gue penonton yang nonton, walaupun cuma dari YouTube, mereka bisa ngerasa kayak ada di situ, kayak ngerasain, oh ini hantunya lagi marah nih, oh ini hantunya lagi Wisnu sedih nih, yang mereka harus ngerasain juga. Itu biar nyampe gitu ya. Bentar, tahan dulu, ada satu orang yang mau bergabung sama kita. Oke. Siapa ini? Sebentar. Fat, kamu dibalik. Wah, jangan Ini kenapa? Ini yang salah siapa nih? Ini naruh kamera mau gimana sih? Gue bingung. Handphone lu di-unlock dulu. Handphone lu di-unlock dulu. Oh iya, sorry. Lu pada nggak ngomong. Gue pakai sarung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu punya studio, pergunakan lighting. Gelap-gelap gini. Gak apa-apa, biarin. Lu gelap-gelap gitu. Itu studio gue yang kitchen setnya dipakai taruh makanan semua tadi. Jadi daripada nanti kita lagi ngobrol tiba-tiba oh iya benar terus gue ngemil gitu kan. Tinggal berapa menit lagi nih mau buka. Biar terang kelihatan gitu mukanya Fadi. Emang nggak kelihatan muka gue? Gelap banget. Muka lu sih kelihatan, cuman agak-agak gimana gitu yang kurang kelihatannya. Oh, kan emang pakai efek shadow gitu. Ya, lu kayak di warung remang-remang tuh nggak lu? Bentar dulu, sabar. Lu lanjut ngobrol, gue denger kok. Pakai sarung, pakai apa gitu. Kesannya warung remang-remang bener ya. Tapi anyway, maksudnya sambil nunggu Fadi juga lagi ngeset lampu kayaknya biar terang gitu ya. Tadi lu sempat cerita, maksudnya emang lu tujuannya bikin itu karena waktu itu ada program yang akhirnya memang stop dan berjalan. Dem juga as a producer, directing juga. Nah, tapi maksud gue akhirnya pemilihan kayak, lu milih lokasi. Tapi berapa orang sih sekarang syuting total? Kru, Dem? Berapa ya? Kalau nggak salah 10 lah. 10 lah. Dulu sih 12. Kurang lebih 10. Kurang lebih 10 di luar kalian bertiga dan Fadi juga ya sebenarnya. Oh, sama kalian. Oke. Nah, abis itu maksud gue gini, penentuan lokasi, apakah ada kriteria tertentu kah atau gimana? Biasanya aku nyuruh fixer yang jalan. Nah, fixernya bakal pakai foto. Nanti aku pilih dari situ. Oke. Emang kayak background cerita sih nggak terlalu, cuman kayak dari looks kan bisa kerasa kayak oh ini kayaknya kurang seru apa-apa, tapi itu juga ya kita namanya kayak gitu kan selalu untung-untungan, kadang sampai di lokasi emang nggak ada apa-apa ya udah, terus begitu ternyata di lokasi oh tidak seseram yang dibayangkan, kita bener-bener apa yang ada ya kita ceritakan gitu, dan untungnya ya karena acara milik sendiri jadi ya suka aja kayak emang apa adanya aja, kita nggak harus membuat sesuatu menjadi ada-ada gitu. Oke. Nah, dan jadi nggak ada pressure gitu loh, Kak. Nggak ada apa? Nggak ada pressure.
Cuman itu nih, banyak yang orang nggak tahu, pada saat pemilihan lokasi juga terkadang gue sama Sarah pun suka berargumentasi. Karena menurut gue dari segi gambar, looks-nya bagus, terus luas. Terus dari segi, pokoknya gue ngerasa, wah bisa di apa-apa, pakai intro, pakai sinematik, apa segala macam. Terus tadi belum gitu. Nah, jadi dulu tadi. Cara sinematiknya gue bisa dapat gitu. Cuma Sarah bilang, buat apa? Udah gue mute, Fadi. Udah gue mute. Gue yang kayak, kan Sarah bilang, buat apa kita kesana orang nggak ada apa-apa. Cuma tempatnya keren gitu. Ya habis gimana? Karena gue nggak mau gitu. Aku nggak mau kalau misalnya kesana cuma karena tempatnya doang. Nggak ada apa-apa. Look-nya doang bagus gitu sebenarnya. Iya. Jadi maksudnya orang mungkin lihatnya datang syuting langsung jadi. Tapi behind the scene prosesnya itu yang banyak orang nggak tahu kalau menurut gue. Oke. Nah, gue penasaran maksudnya behind the scene-nya. Gue ngerasain perjalanan dari awal-awal pertama kali, habis itu sempat break, habis dulu bikin yang pertama kali gabung lagi sempat 2018 ya awal-awal kayaknya yang di bangunan pabrik. Ya, bentar, Fadli. Yang di bangunan pabrik. Iya. Udah. Wih, lighting-nya keren banget. Bentar dulu dong. Bentar dulu. Wah, dapet hitam semua. Lu nggak ngeliat lampu gue segede gaban. Aduh. Agak heran perubahan terangnya langsung berubah drastis ya. Langsung kerasa ya? Langsung kerasa. Gimana? Lanjut. Oke. Nah, kemudian akhirnya behind the scene sebenarnya ngomong behind the scene juga, mumpung ada Fadi juga di sini. Maksudnya kita kayaknya di dalam obrolan ini pernah terlibat dalam materi Diari Misteri Sarah semuanya gitu. Fadi, gue, tentunya kalian bertiga. Proses behind the scene yang ingin disampaikan tuh apa dan akhirnya kenapa ngajakin Fadi, kenapa kadang-kadang ngajakin gue dan segala apa gitu dari sisi Dem, Sarah sama Wisnu. Gue bisa jawab karena rumah kita dekat. Oh, pantesan gue jarang ya, rumah gue jauh soalnya ya. Oh, jauhan lu ya, pantesan. Jauh banget Pak dia Pak. Hah? Lah, Niko bukannya deket? Jauh. Tapi selalu dekat di hati. Iya. Kalau menurut gue sih, kenapa ada Fadi sama Mas Nick, karena chemistry sih Mas. Formula sama formatnya tuh udah satu unit kita gitu loh. Jadi apa ya? Udah fluid aja gitu, udah ngalir aja. Dan apa ya? Nggak dibuat, kita ngumpul kayak ngumpul aja. Ya ngumpul gitu loh. Gitu. Kebetulan masih kayak waktu selama gue ngeklik banget sama Fadi itu kan di Memburu Misteri. Cuman sebelumnya itu ketemu Fadi tahun berapa ya, Fad? Gue santer. 2015. Itu juga episode awal kayak. Iya, 2015. 2015 kan zaman-zamannya masih dunia lain. Iya. Iya benar, dunia ketemu itu sekali doang loh, Fad. Oh, di dunia lain, gue di Ghost Hunter waktu itu. Iya. Iya. Jadi ketemu di situ, terus berapa tahun kemudian baru ketemu di Pemburu Misteri. Pada saat casting ditanya, kamu cocoknya sama siapa? Fadi Iskandar. Pilihannya Fadi Iskandar sama Nico Oliver. Udah. Oh, ini Nico, ada yang coba, lo waktu itu kalau nggak salah lagi Gue radio ada program, makanya gue juga nggak bisa. Terus berapa kali akhirnya udah ketemu sama Fadi, terus udah ngeklik aja gitu. Yes. Kayak, atau ya itu kan adalah sesuatu yang nggak bisa dibikin-bikin gitu. Dan kayak dengan berjalannya waktu akhirnya udah pada tahu, misalnya gue udah mulai berubah, Fadi udah tahu nih. Udah hafal ya dia ya? Nggak juga. Kadang-kadang kagak ada. Apa yang kemarin gue lihat di video, yang gue lihat di video kemarin di Instagram masih juga tapi dia nggak sadar. Nggak, karena memang tipis bedanya sih. Gue aja kadang gitu nggak tahu. Pernah gue gini, dia udah gini, terus dengan siapa ini deh? Sarah. Oh. Enggak, karena kadang-kadang tuh splitnya suka cepet banget kok. Jadi kadang-kadang bisa makhluk 1, 2, terus nanti juga Sarah juga kayak, kadang-kadang Sarah suka kayak gini, aduh tiba-tiba ada makhluk yang lain, tapi Sarah kayak, gue nggak mau, langsung diusir sama Sarah gitu loh. Iya. Gue nggak mau gitu. Jadi tiba-tiba kayak, ini siapa? Sarah, cepet banget lagi. Kan gue nggak bisa ngeliat sama sekali. Yes. Gue nggak bisa ngeliat, gue cuma ngeliat dari perubahan bentuk muka Sarah, mimik,
urat mata, garis bibir. Biasanya gue baru bisa ngerasain si energi itu ketika gue udah megang Sarah, gue udah ngobrol agak lama, baru tuh mual-mual. Nah, ini baru bener nih, gitu. Okay. Maksudnya ada tahapannya dan agak lumayan banyak tahapannya gue untuk bisa, oh ini gue tahu nih, ini yang masuk si ini, oh ini si ini, gitu. Makanya gue lebih banyak nge-interview, gitu. Ini siapa ya, gitu. Makanya gue selalu nanya, kamu cantik ya? Kalau nggak cantik, gue malas ngomong. Jadi pertanyaannya gitu ya semuanya ya? Iya, karena harus dipukul, harus adil kan. Tapi sekarang gini, maksudnya sekarang banyak ternyata ada beberapa orang yang nanya di Instagram, maksudnya kayak the most memorable lokasi syuting atau peristiwa, sedangkan kita tahu bahwa DMS itu kan memang apa yang ditawarkan adalah kejadian real yang ada di lokasi, apa yang lo dapatkan gitu kan selama ini di lokasi. Dan kemudian setiap cerita, ya setiap lokasi punya ceritanya masing-masing. Kalau buat kalian pribadi yang lebih sering lah syuting di DMS, lokasi mana dan cerita mana yang paling berkesan? Gue nyerah. Itu Sarah, Demian, sama Wisnu yang tahu. Ya kalau enggak, maksudnya lu-nya aja dari sisi lu, Fat. Dari lu masalahnya pribadi. Gini, gue setiap selesai syuting, pulang, gue minta dibersihin, besoknya gue udah nggak mau nginget-nginget lagi. Serem, bro. Sampai detik ini, si Fadi tuh nggak pernah lihat DMS, nggak pernah nonton. Ya Allah. Iya. Fat gimana? Masalah gini. Ini makanya gue bilang, gue selalu promoin orang nonton DMS. Karena apa? Gue tidur sendiri, ya kan? Terus, karena gini, ketika lu nonton, lu pasti ngebayangin kan? Iya dong. Kenapa lu bisa dapet vibes yang ada di video itu? Okay. Nah, masalahnya, yang ada di video itu kan gue. Jadi ketika gue inget banget kejadian di lokasi aslinya, yang which is kadang-kadang off the record-nya banyak, tanya Pak Demian. Off the record-nya tuh banyak banget, yang gilanya tuh lebih banyak lagi gitu. Yeah. Cuman kadang-kadang tayangannya tuh ya udah deh segini aja gitu, ditahan gitu. Ada beberapa hal yang memang nggak perlu di-share kalau kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu yang ngebuat kayak, wah gila gue males deh ngingetnya. Maksudnya kan terus akhirnya kebayang-bayang sampai tidur kan. Gue tuh nonton DMS kalau misalnya lagi ngumpul sama anak-anak nih, sama mereka nonton, Fat lihat episode yang ini nggak? Yang mana coba diliatin? Liatin. Masih berani gitu. Kalau nonton sendiri, gue nyerah, gue jujur. Gue angkat tangan bro. Agak lucu ya sebagai pernah menjadi host horor ya. Orang dulu aja nggak pernah nonton. Kecuali kalau di TV, kecuali kalau di HP rame-rame di mobil. Gue baru tahu sebuah kenyataan bahwa seorang Fadi Iskandar nggak pernah nonton DMS gitu. Iya, program gue yang dulu pun nggak pernah gue tonton. Oke, baik kalau gitu. Karena dia nggak mau ingat. Kalau dari Wisnu, Sarah sama Dem. Yang paling ada beberapa tempat, cuman yang sampai sekarang nggak pernah gue lupain tuh, jadi ini tempat pernah di Memburu Misteri sama dari Misteri Sarah. Boleh sebut apa sih? Jangan. Nggak usah. Yang episode mana kalau nggak? Yang ada, kalau zamannya MM tuh ada kru yang mau lompat dari lantai 2. Oh iya. Oke. Oh iya benar. Yang lo ribut, Fat. Iya. Itu kenapa memang gue lagi mau gambar satu entity gitu, tiba-tiba muka dan depan gue Mbak nih, tiba-tiba mukanya Mbak tuh layer depannya tuh berubah, look, jadi cewek itu, tertariknya lagi, ketawa dia, udah. Itu ya paling lo iniin ya, paling ingat. Mbak? Ya, kalau aku apa ya? Aku banyak sih, tunggu ya, kalau aku banyak sih sebenarnya. Banyak sih, memorable gitu. Cuman apa ya? Oh, rumah panggung tuh yang jeblok gitu. Itu kalau nggak salah bukan dari Misteri Sarah tuh Memburu Misteri. Si tuh sampai jeblok gitu turun. Sampai hari ini aku nggak tahu itu kenapa. Oke. Jadi rumah panggung. Cuman kalau dipikir lu mau gimmick, siapa yang mau ngerakin rumah? Iya. PR ngerakin rumah. Iya. Masih ada videonya, ntar di-share deh. Okay. Terus kalau DMS apa ya itu? Nggak tahu kalau apa. Kalau banyak sih semuanya berkesan. Nah, tapi ada satu mungkin bukan lokasi tapi lebih ke makhluk yang kita temukan. Jadi ada sosok tante sama adik.
Oke. Itu buat aku paling menguras energi dan dan kayak itu sangat berkesan sekali sampai hari ini. Dan ternyata si tante ini namanya Gadis. Gadis, oke. Tante Gadis. Tante Gadis. Jadi itu tante-tante atau masih gadis ya? Iya, makanya. Aku tuh suka bingung kadang-kadang. Nengok itu lagi masih ini. Iya. Nyala mati. Nyala mati. Ini kalau misalnya lampu mati, gue langsung sholat maghrib ya. Yang paling berkesan tuh ada sebenarnya 2 tempat. Yang pertama itu tempat di mana gue lagi itu kalau nggak salah sama Fadi di episode awal-awal. Tiba-tiba kita lagi ngobrolin masalah si Madam. Kita lagi kasih Wisnu tuh gambarnya tuh pertama ya? Pertama. Iya itu pertama tuh bener-bener. Iya. Itu Wisnu gue inget banget Wisnu nggak bawa gambarnya Madam gitu. Soalnya sebelumnya pernah digambar di episode sebelumnya ya. Yang zamannya MM. Nah, nggak bawa gambarnya. Terus tiba-tiba lagi ngomongin, terus lagi tiba bilang tuh kayaknya itu tuh ada tuh. Nggak bunyi tuh. Ya, ada yang kayak nipu lu cetek gitu. Terus tiba-tiba entah kenapa jatuh kertas set gitu ke bawah. Kita lagi ngobrol nih, yang kertas jatuh dari bukunya Wisnu jatuh kan, yang jatuh itu gambarnya Madam. Nah buat gue tuh sampai sekarang masih gue ingat. Karena kita lagi ngomong, tiba-tiba ada gitu. Kalau bunyi klek itu siapa? Gambar itu. Oh itu si ternyanyian. Ya itu sama yang kedua sebenarnya ada satu gedung yang di daerah Jakarta. Gue potong dulu. Nih kok lo kebayang nggak? Lo nge-freeze. Ya, lo kebayang nggak dia nge-freeze? Yang bayangin dia. Emang parodi sih enak ya sebenarnya. Tadi. Dr. Strange. Ini ada telepon masuk biasanya nih kalau gitu. Emang parodi ya? Apa kebayang apa? Ya. Enggak nih. Ini kenapa ya? Ini udah lancar belum? Dr. Strange. Udah lancar belum? Udah. Lu bisa kebayang nggak? Demian pesulap bisa ngilangin benda, munculin benda lagi, terus bisa nembus kemana, direndam pakai semen di beton. Itu udah keren banget kan? Terus tiba-tiba Demian masih keinget satu episode yang awal banget, itu gambar Madam itu yang pernah dilukis di MM, sama Wisnu nggak dibawa, tiba-tiba keluar dari kertas gambar Wisnu satu lembar gambarnya Madam. Seorang pesulap aja nyampe bingung. Nah, lu bisa bayangin kan nih kok? Itu loh logikanya. Silakan Pak Dem dilanjutkan, saya cuma nambahin. Kalau yang kedua itu ada satu gedung di daerah Jakarta Pusat gitu. Dan sampai sekarang tuh karena gini, pas pada saat syuting MM itu sampai gue ditimpukin pakai balok. Kita di tangga. Ada yang jatuh. Jadi ada yang nimpuk dari atas. Jadi kan beberapa lantai gitu. Lu bayangin ada segede-gede peralon, kayak peralon tapi besi. Jatuh dari itu. Gue inget banget posisi kan tangga tuh begini. Ini kan tangga naik, terus biasa kalau kita di tangga. Nah, kita tuh lagi berdiri di sini karena si Sarah tuh sama Wisnu lagi komunikasi di atasnya gitu. Gue berdiri di tangganya. Nah, dia jatuh nih, cuma beda paling 2 jengkal dari gue. Itu besi di situ. Terus tiba-tiba kecot lah, pokoknya benar-benar yang rusuh. Benar-benar ada kelereng, Nick. Kelereng. Itu kelereng. Oh, ini di gedung yang itu ya? Ya. Itu ya? Kan gue juga ada. Iya, emang. Pak, Bapak parodi, Pak ya? Enggak, gue lagi menerka-nerka ini Demian cerita lokasi yang mana karena dibilang Jakarta Pusat. Terus gue bingung, nginget gue jadi Jakarta Pusat yang mana. Ini jangan-jangan yang gue lari sama Demian lagi latihan buat maraton. Bukan ya? Oh iya, tahu yang gedung itu kan? Ya, kita Iya. Yang Wisnu terakhirnya ngamuk tuh, sempat ngamuk Wisnu. Di MM. Iya. Oke, lanjut. Ingat gue. Di syuting MM-nya, itu bukan di belakang layar kan. Misalnya gue ngikutin karena gue ambil dokumentasi Sarah, sama gue pengen tahu aja syutingnya. Terus ada momen pas lagi Sarah komunikasi, yang masuk tuh anak kecil, dilempar kelereng, gitu kan. Gue dilempar,
dilempar lagi gitu, sampai 3 kali lah pokoknya. Terus yang terakhir, kelerengnya tuh begitu keluar kelereng diambil sama produsernya, terus dipegang, terus beginiin, sini, gue liat tuh, gue pegang. Terus mau gue balikin, produsernya bilang, enggak, pegang aja. Gue paling belakang nih posisinya nih, paling belakang, mereka syuting, jadi istilahnya gue lagi behind the scene banget di belakang kamera. Setelah gue itu ada si Deden, apa Randy gitu gue lupa. Terus gue megang kelereng ini, terus gue belakang itu gedung nih, cuma ruangan doang, ruangan agak cukup besar, ruangan kayak kelas sekolah gitu. Terus gue pegang kelerengnya, terus gue ngomong gini, ini gue lempar ke belakang, gue lempar gitu, kalau kelerengnya balik, kita kabur ya, begitu. Gue lempar nih, cek, lihat nih, tak, kita tungguin, enggak, aman. Syuting, atau jalan deh di kaki gue. Kabur gitu. Ini gue nggak tahu ya, gue mungkin udah kebanyakan di horor kali ya, jadi begitu dengan cerita horor itu, gue malah ketawa ya, agak salah ya kita ya. Apalagi, kita kalau dengar sesuatu berkata, emang kamu pikir ketakutan? Enggak. Hah, apa tuh? Dekat nggak? Lo kayak waktu rumah kentang ya, di rumah kentang. Itu bayangin, Aji ngeliat, Aji kan kamera, mesin dulu gini. Wah, itu di situ. Aji lihat tuh. Gitu. Udah salah. Reaksinya tuh udah salah, otak kita udah kacau. Fadi akhir-akhir ini kan Fadi udah kayak lebih peka kan. Dia ngeliat sesuatu, dia ketawa juga. Kayak lu masih, gue nggak lu kan? Ya, bener. Ini tuh kayak ketawa mukanya. Jadi kayak nggak ada tuh takut-takut. Oke. Gue jadi inget ada episode yang kita di Bali tuh, yang gue ngelihatnya agak lebih banyak ininya. Jadi yang gue lihat ada rambut putih gitu, mukanya nunduk di rumah sakit itu loh, Sar. Iya. Ya, terus abis itu pas kita lagi ke dalam, kita pakai kamera yang itu night vision, terus tiba-tiba gerbangnya itu boom gitu sendiri. Ya itu masih di gedung yang sama nggak sih? Nggak, beda ya? Itu di Bali, yang itu di yang kita syuting opening OBB. Nah, kan gila kan, gue lokasi aja skip loh. Dua lokasi yang berbeda ya? Itu dua lokasi yang berbeda. Yang paling jauh banget lagi. Iya. Itu yang rumah sakit itu tuh yang agak gue ngelihat agak lebih jelas dibandingin gue yang ngegambar landak itu sih. Iya, yang harus di-delete ya. Oke. Oke, next. Hah? Ada video yang lagi trending, harus take down. Karena? Jadi sebenarnya ceritanya agak panjang, cuma intinya pendeknya kita segala sesuatu kan kalau syuting selalu minta izin. Iya. Selalu minta izin. Terus ternyata tempat kita syuting itu berganti manajemen lah, yang ngasih kita izin itu udah manajemen lama. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sedangkan kita juga syutingnya bulan Januari, baru tayangnya baru gitu, baru bulan akhir kemarin. Terus ya ternyata kita nggak tahu, ternyata bermasalah lah. Gue nggak tahu, mungkin mereka juga ada internal problem seperti apa. Akhirnya kita ditegur, katanya kok lu nggak minta izin. Kita bilang kita minta izin siapa gitu. Terus udah gitu, oh enggak, dia udah nggak kerja di situ. Nah, mereka asumsinya kita tuh kesana tanpa izin karena baru tayang. Padahal kita kan sudah ulang banget. Iya. Ya kita pas kita lagi mau coba cari di dokumennya, terselip nggak tahu kemana, filingnya jadi tidak rapi sama karyawan kita yang sudah tidak lagi sama kita. Jadi udah terlalu messed up banget sampai akhirnya ya udahlah. Bye. Kita maksudnya kita nyari solusi. Kita juga nggak mau yang kekeh bahwa ini kita udah izin, enggak. Tapi ya udah kan syuting juga buat kebaikan sama-sama gitu kan. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kita ngomong sama Sarah, udahlah kita ini aja cari keluarga aja. Kita bisa bikin best of the best sama gantian yang mati. Tadi itu sekarang yang belakang. Sekarang yang belakang kiri, tuh Fat. Hey, apa kau? Gue pokoknya kalau lampu gue mati, gue kabur aja. Nah, gue di rumah ya. Iya, kan makanya lu mau kabur rumah, kan nggak boleh keluar rumah. Iya. Tapi gak maksud gini, oke, kita ngomongin Diari Misteri Sarah itu bagaimanapun adalah kontennya sebenarnya misteri, tapi somehow ya ketika gue syuting ataupun juga Fadi syuting, kalian syuting, kita kan adalah anak-anak yang penuh dengan humor ya. Kadang-kadang suka bercanda. Ya tadi bahkan ngebahas ketika ngeliat hal-hal yang horor aja,
ya udah kita ketawain aja, udah ya udah mau diapain lagi gitu kan. Kekonyolan yang terjadi selama syuting apa aja? Banyak banget. Lo percaya atau enggak? Itu kalau misalnya Fadi itu banyak yang disensornya. Lebih banyak yang disensor kalau Fadi yang syuting ya. Sesungguhnya Pak Dem, sesungguhnya gue juga nggak tahu loh gue ngapain di lokasi syuting. Sesungguhnya ya. Tapi kalau kita juga kayak bercanda, syuting tuh kayak udah fun aja sih, jadi bener-bener nggak ada yang diatur, kecuali kalau misalnya emang ada built-in kayak bikin skrip. Cuman kalau ini kalau bercanda, kadang-kadang Fadi juga nggak ngerti nih Sarah ngapain sih gitu. Kayak kemarin ya, gue joget, terus banyak sih kita. Ngapain sih gitu? Ini kenapa lampunya agak lampunya gue usah ganti ya. Kenapa kalau deketin nyala ya? Iya. Ya, bener lagi. Itu gadis apa Suti itu? Nah, Suti kayaknya. Suti apa kabar, Mbak? Baik, tapi dia udah jarang tapi energinya dia udah lebih tenang. Kalau menurut aku sih kayaknya udah di tahap proses yang terakhir. Oh, I see. Iya. Mudah-mudahan udah momennya dia sebentar lagi. Karena kita kasih energi baik, banyak yang kenal dia. Iya. Kasih energi baik. Udah. Saya nggak tahu, aku sih hanya melakukan dicopot. Oh, jadi Sar, intinya tuh lingkungan itu ngaruh ya? Membawa energi positif itu ngaruh ya? Oh, pasti untuk siapapun. Jangan mereka ke yang masih hidup seperti kita ini. Kita manusia sama. Juga pengaruh kan? Iya. Maksudnya untuk mereka yang udah nggak ada di dunia ini bareng sama kita, ya sama saya masih ada tapi kan beda dimensi. Ya. Itu energi itu ngaruh juga ya, positive vibe itu ya? Iyalah, pasti. Oh, oke. Nah, kalau gitu, gue mau bacain beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram, boleh ya? Boleh. Cau yang kata bilang, kalau sosoknya masuk ke badan Kak Sarah tuh, kru pada takut nggak sih? Atau ngerasa merinding gitu? Kalau gue malah, nggak tahu ya, mungkin dulu. Awal-awal? Nggak bisa kayak pas zaman dulu banget, lihat Sarah di MDL, lihat Sarah di, pokoknya program-program sebelumnya gitu. Mungkin gue lebih takut. Kalau sekarang tuh lebih kayak, nggak tahu karena udah yakin banget sosok yang masuk itu mau menyampaikan sesuatu, jadi kayak orang ngajak ngobrol, kita tunggu. Mau ngomong apa, cerita apa. Jadi rasa takutnya udah berubah. Karena terkadang gue udah hampir setahun juga kan, syuting DMS ini kan udah hampir setahun lebih. Dan sementara maksudnya setelah MDL itu juga udah lama kita, gue ngadepin yang seperti ini. Jadi kayak, pertama gue yakin aja, Sarah juga nggak mau sembarangan main masukin ke badan dia, nggak mau sembarangan juga, milih-milih makhluk itu juga nggak sembarangan. Jadi gue yakin yang sudah masuk itu sudah difilter sama dia, dan sudah siap berkomunikasi, dan tujuannya baik. Mungkin kalau dulu lebih concern-nya ke keselamatan gue. Iya. Ganti lagi. Nah, ganti lagi. Emang cari perhatian dia. Perhatian, dilihatin penting loh. No, siapa sih No itu No? Siapa sih? Siapa sih? Ya mana gue tahu kan di rumah lu. Coba Fat, siapa Fat? Apa itu? Bentar, coba gue terawang dulu bentar. Maaf nih mau nanya, di bawah sarung pakai celana kan? Sebentar, gue lupa. Masih ada aman. Masih ada aman. Terus kamu ya. Takut apa merinding atau apa ketika ada sosok yang berinteraksi sama Mbak? Awalnya sebelum gue ikut gabung program kayak gini tuh gue worried, bener kata Mas, kayak gue ngelihat Mbak di DL apa segala macam. Karena ya mungkin karena gue nggak di lokasi juga dan gue masih belum tahu ini Mbak gimana nih, Mbak ini communicate atau Mbak dirasuki atau apalah segala macam. Awalnya gue pikir gitu. Over time gue ikut MM sampai akhirnya DMS, gue tahu ternyata Mbak ini bener tadi kata Mas Adit, milih untuk komunikasi gitu. Cuman tapi sering juga loh ada momen Wisnu sendiri kan worried. Kayak maksudnya kayak dia sering banget, Mbak udah deh Mbak udah Mbak, poin aja Mbak gitu. Ada momen itu soalnya ya khawatir karena kan ya walaupun gini ya, misalnya kayak kita istilahnya kayak rumah, kita punya rumah, kita welcome sama semua orang, walaupun kita kelihatan looks baik, nyata hatinya jahat, kita kan nggak tahu. Nah, bisa tuh istilahnya kayak ini tamu, kok makin lama izin ngomongnya ngaco nih. Makin lunjak gitu ya.
suruh dia pulang aja gitu, jangan lagi gitu. Yeah. Kalau gue zaman dulu takutnya lebih ke ya maksudnya masih awal, takutnya nanti gimana nih stay di sana, saranya kemana gitu. Yeah. Itu doang. Sekarang gue udah mulai paham. Oke. Tadi gue cuma mau nambahin doang, gue paling nggak tega itu kalau ketika waktu pas jam. Ulang. Kenapa lagi sih? Lu tuh ibaratnya tuh clickbait-nya bagus banget. Gue tuh kalau tak gitu langsung nge-freeze gitu. Ulang. Serius lo? Iya. Serius. Ini kayaknya ada yang lagi. Iya, oke. Tuh kan gue jadi lupa mau ngomong apa. Oh iya, gue ingat. Itu paling nggak tega. Waktu zaman dulu itu kan kita zaman MM itu hampir setiap hari kita syuting. Justru kita berantem, bukan berantem sih, kita tuh mohon-mohon untuk minta libur. Karena ketika Sarah berkomunikasi itu kan energi yang masuk ke dalam tubuh Sarah itu kan berbeda-beda kan. Iya. Yang itu nguras banget. Terus kadang-kadang suka nggak tega on the way pulang dari lokasi itu kayak Sarah tuh di mobil cuma bisa gini. Maksudnya gini, itu Sarah yang langsung ya menjadi mediumnya. Gue cuman megangin, ngejagain dia, mencoba berinteraksi aja. Itu badan gue udah babak belur rasanya. Gimana Sarah? Itu loh, maksudnya gue pikir, gila ya Sarah, maksudnya kok bisa seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat komen-komen Saradik itu yang bikin konten yang banyak dong Kak, kalau bisa tayang tiap hari. Gila, mereka nggak tahu ya konsekuensi yang udah kita lakuin gitu loh. Bukan cuman untuk Sarah doang, tapi maksudnya yang di sekitar Sarah pun kena efeknya juga seperti itu gitu. Tapi kan kita kan selalu minta izin dan juga selalu doa gitu kan. Ya, semudah gini, kita nggak usah ngomongin soal energi dari makhluk astral yang menguras energi-energi kita yang ada di lokasi. Sebagai manusia aja kita syuting kalau syuting setiap hari berjam-jam, jam malam energi kita pribadi pasti terkuras kan. Ditambah ketemu lagi dengan energi dari makhluk astral itu sendiri. Oke. Nah, tapi sekarang gini, akhirnya DMS ke depannya selama masa pandemi ini apa yang akan dilakukan? Jadi kita udah mulai mencari, karena konten sudah habis. Habis, akhirnya gue mau bikin konten yang berhubungan yang sesuai dengan apa yang disarankan pemerintah untuk di rumah aja atau PSBB itu. Ada PSBB. Iya, PSBB mah angkatan kita, Pak. Ya, makanya. Sumpah, gue nggak tahu apa itu artinya. Oh, makasih. Kan beda angkatan. Nah, kita pertama rencananya lagi pengen collab sama beberapa YouTuber atau beberapa teman penelusuran, tapi kayak begini gitu. Jadi misalkan Niko megang handphone, rumah, oke. Itu ternyata kita juga ternyata punya 2 episode yang sebenarnya tidak akan tayang tadinya. Oke. Tapi kita akan coba repackage dengan cara nanti ada narasi dari Sarah, wawancara Sarah dan Wisnu. Terus itu bentukannya nanti kita ambil poin-poinnya doang. Karena ada beberapa tempat nggak boleh tayang itu karena tempatnya satu bermasalah, terus kedua kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, ntar mau kita bikin jadi satu hal yang baru. Oke. Ini sih Kak, ada interview sama teman psychic di luar negeri, kayak ada interview, maksudnya kayak berdiskusi tentang pandangan mereka. Misalnya ntar bakalan kasih lihat waktu itu aku, Fadi, sama Wisnu menemukan sebuah portal yang penuh dengan makhluk-makhluk yang sangat negatif, itu nggak, Fat? Yang gerbang iblis, asik. Itu kayak yang gua kepanasan itu, yang tiba-tiba gua kepanas banget rasanya badan gua. Nah itu kayak gitu kan, kayak mungkin kalau misalnya dari seorang demonologist dia bisa menjelaskan itu apa, karena kan pandangannya berbeda, yaitu kalau menurut aku mungkin akan bisa menarik gitu. Oke. Fadi masih tetap live TV? Di masa pandemi live di TV kemarin sempat diliburin dulu ya, karena awal-awal pandemik itu kan, terus juga akhirnya pemerintah berangsur-angsur memberikan kebijakan sampai akhirnya ada PSBB ini. Akhirnya kita mengakalinya itu siaran tetap live, jadi kita dibagi 3 gelombang. Kan maksudnya ada lumayan cukup banyak, jadi bagi 3 gelombang per 10 hari. Jadi 10 hari kerja, 20 hari di rumah gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Gitu masih. Semoga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa aktivitas kembali.
Kalau selama ini ada yang nanya kapan kolaborasi antara DMS, Fadi, barengan sama gue, ntar kita bikin habis pandemi ini kita buat ngerayain kebebasan kita dari corona, kita rame-rame. Udah dapat lokasinya, tenang aja. Jadi abis pandemi langsung berangkat, iya. Siap kalau begitu, siap. Kita berlima kalau gitu terjun ya. Oke, anyway, stay safe ya. Ada non-sensitif sama yang sensitif dipisahin. Apa nih? Apa? Ya, hostnya yang sensitif sama host yang tidak sensitif dipisahin. Yang tidak sensitif jalan terus sendiri. Oh, tapi kan persoalannya gini loh, mungkin gue lebih sensitif terhadap hal-hal itu. Tapi kan secara perasaan Fadi lebih sensitif. Ya juga. Oh, jadi kalian tuh lagi ngecengin gue. Gue tuh dari tadi mendengarkan dengan seksama ini arah obrolannya kemana, karena lumayan agak putus-putus tadi suaranya, ternyata lagi ngecengin gue tuh. Gue memang untuk hal yang kayak gitu nggak begitu sensitif gue. Gue suka nih. Lebih ke sensi, ya itu nanti disensor gitu. Baiklah. Ya udah. Dia kalau kebanyakan lama, makin lama makin sensor ya. Iya. Capek anyway, nanti ngeditnya. Iya, makanya. Anyway, Dem, Sarah, Wisnu, terima kasih banyak. Fadi, terima kasih banyak. Thank you ya, so much ya. Bye-bye. Sampai ketemu. Mas Nick. Stay safe. Stay safe ya kalian ya.